Selamat pagi, kita ketemu pertama setelah Lebaran. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Ya, saya mendapatkan mandat 3 pertemuan dalam kuliah teknik komunikasi ini. Jadi topik pertama menyusun karya tulis ilmiah. Kali ini dibagi nanti menjadi 3 subbagian. Dan berikutnya nanti bicara tentang topik lain tentang presentasi, tentang membuat bahan tayang, lantas juga diskusi, dan di pertemuan ketiga tentang referat dan poster. Jadi kita bisa mulai pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini materi diskusinya 3 hal, menyusun proposal, membuat laporan tugas akhir, dan menulis makalah. Ini menarik tentunya karena pada dasarnya materi ini semacam puncak dari urusan-urusan yang kita lakukan selama kuliah. Jadi bagaimana menyusun proposal, baik tugas akhir maupun proposal penelitian yang lain, lantas membuat laporannya dan menuliskan di dalam makalah, karena nanti kita harus mengkonversi tugas akhir kita ke dalam makalah. Kita mulai dari menyusun proposal. Ya, jadi banyak pengertian yang bisa kita anut, bisa kita lihat, bisa kita pahami. Tapi setidaknya bahwa usulan penelitian itu harus menyajikan permasalahan yang akan diteliti secara jelas, singkat, tegas, dan juga membahas proses serta hasilnya. Itu dijadikan menjadi satu bentuk dokumen. Sehingga orang lain itu memahami bagaimana prosesnya, lantas memahami bagaimana hasilnya, sehingga bisa mengetahui ini layak nggak nih untuk dilakukan kegiatan penelitiannya, prosesnya dari komponen-komponennya. Jangan sampai proposal itu dilakukan, disetujui, tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan, masalahnya bisa macam-macam. Ongkosnya terlalu mahal, waktunya terlalu lama, pengetahuan yang dibutuhkan itu tidak setara dengan apa yang sekarang kita miliki. Perlu diingat bahwa dalam konteks tugas akhir itu, proposal ya diharapkan selesai dalam 1 bulan, lantas kegiatan lapangan dalam 2 bulan, dan pada akhirnya skripsi itu selesai dalam 6 bulan. Nanti kita ada waktu sebulan lagi atau lebih untuk mengkonversi menjadi makalah. Jadi jangan sampai kita membuat tugas akhir itu lebih atau jauh dari sumber daya yang kita miliki. Sumber daya uang, sumber daya waktu, sumber daya pengetahuan. Sehingga tugas akhir kalian tuh nggak selesai-selesai. Waktunya 6 bulan, tugas akhirnya bisa setahun, bisa 3 semester, bisa itu. Semoga nih dengan memulai yang sekarang ini, kita coba bisa membagi waktu, memahami benar bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat tugas akhir, dan mengkonversi menjadi makalah. Nah, tentu yang paling awal perlu dipahami adalah kerangka proposalnya. Jadi
ketika kita nyusun proposal. Kerangka proposalnya seperti apa ya. Memang tidak terlalu baku, tapi setidaknya bahwa ada poin-poin yang perlu dimasukkan. Nah, di teknik geologi ada semacam tuntutan gitu ya. Jadi ada judul, latar belakang penelitian, urusan masalah, ruang lingkup, hipotesis, asumsi, tujuan penelitian, objek, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman ini nanti ingin mengajukan proposalnya ke lembaga pendukung, biasanya perlu jadwal penelitian dan anggaran penelitiannya. Itu. Jadi moga-moga kita udah paham nih kerangka proposalnya itu seperti apa. Apa yang mau dicantumkan di sana. Nah, biasanya harapannya bahwa ini ada catatan yang menarik gitu. Setidaknya ada 2 manfaat. Ya, tadi juga disebut untuk dukungan dana perlu rencana penggunaannya yang real, yang kira-kira pas nyambung gitu. Ya. Nah, kalau ada ilustrasi, gambar awal untuk memastikan itu masuk semuanya di dalam tubuh proposal. Nah, yang jadi lampiran itu semacam rencana-rencana. Biasanya di geologi itu ada rencana lintasan, ada perakiraan pola pengaliran, ada sebaran litologi gitu. Ini bisa dicantumkan di dalam lampiran. Tapi bagus juga kita masukkan semuanya ke dalam tubuh. Prinsipnya adalah dari proposal ini orang lain bisa memahami bahwa kalian bisa mengerjakan dengan sumber daya yang dimiliki pada batasan-batasan yang dikendaki. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Gitu. Nah, kita mulai dari poin-poin tadi. Tidak seluruhnya, tapi adalah poin-poin pentingnya. Pertama, judul. Judul harus singkat, jelas, menunjukkan tepat masalah yang diteliti, dan nggak memberi peluang bagi penafsiran yang macam-macam. Jadi judul semakin pendek, itu semakin bermasalah. Tapi terlalu panjang juga terlalu detail. Dari 3 contoh yang ditulis di situ, kira-kira adalah yang paling pas, misalnya kontrol struktur geologi pada karakter gerakan massa di daerah Kulon Progo dan sekitarnya. Nah, kontrol struktur geologi ini karena topiknya gerakan massa, pasti ada hubungannya gitu. Itu juga ada, misalnya bikin kontrol struktur geologi pada pematangan mineral, pada keberadaan mineral. Misalnya. Kalau memang kita mau meneliti mineral. Jadi ada 2 hal yang berhubungan di judulnya. Jadi kita udah punya bayangan, oh ini anak ini mau bahas ini. Seseorang ini akan bahas itu. Lantas berikutnya tujuan penelitian. Jadi menyajikan masalah yang mau diteliti secara jelas dan tegas. Dan punya gambaran arah penelitiannya untuk keilmuan atau buat terapan. Pilihan pertama tadi, judul tentang struktur geologi dan gerakan massa, maka orang akan mengarah, oh yang dipelajari itu adalah karakter dari struktur yang dia mengontrol gerakan massa. Jadi kalau strukturnya seperti ini, maka gerakan massanya akan seperti ini. Boleh juga yang lain, misalnya kontrol litologi terhadap gerakan massa, kontrol litologi terhadap mineralisasi terhadap yang lain. Tapi setidaknya bahwa arah penelitiannya nanti akan ketemu. Dia akan meneliti kontrol struktur yang dihubungkan dengan karakter gerakan massa. Berikutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian, orang juga kadang-kadang bicara subjek penelitian. Itu daerah mana yang akan dipakai kasusnya, lantas aspek atau gejalanya apa, dan dasar pengambilan datanya apa. Penelitian nggak boleh tanpa
objek, tanpa daerah. Karena dengan demikian nanti kemana-mana nanti. Karena itu di contoh yang tadi disampaikan, daerahnya jelas nih, Kulon Progo dan sekitarnya. Jadi kalau begitu, kita udah tahu daerahnya Kulon Progo dan sekitarnya, gejala geologinya, struktur dan gerakan massa, datanya yang diperlukan nanti bisa kekar, patahan, dan lainnya. Kita menjadi semakin paham apa yang harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang itu bermisi permasalahan dan keaslian penelitian. Katanya nanti disambungkan dengan judul topiknya. Nah, latar belakang itu perlu memahami, bahkan dipahami oleh semua kita. Kalau di sana penelitiannya, maka kita harus paham tatanan geologinya. Kita harus paham proses sejarah penelitiannya dari siapa-siapa. Dan mengangkat masalah apa nih yang baru di lokasi itu. Jadi kalau diambil contoh tadi, maka pasti ada yang baru. Salah satunya bahwa ternyata di Kulon Progo belum diteliti hubungan struktur dengan gerakan massa. Setidaknya di titik itu. Jadi nanti kita bisa cari hubungannya. Hubungan yang paling dekat itu apa? Berikutnya rumusan masalah. Ketika punya gambaran atas judul, latar belakang, tujuan, gitu, maka harus diformulakan, dirumuskan masalah-masalah yang mau dipecahkan. Ini aku mau nyelesain ini nih. Gitu. Biasanya itu ada berapa arahan poin. Gitu. Pertama, akan memapankan teori, jadi sepakat dengan teorinya, gitu. Dan menjadi teori konsep hasil penelitian yang pernah dilakukan itu semakin kuat. Lantas membuktikan teori, dulu belum ada buktinya, terus sekarang dibuktinya dari peneliti sebelumnya. Lantas mencari hubungan antar gejala. Lantas juga menjelaskan dan menerangkan antar gejala. Ini boleh satu, boleh syukur banyak. Atas judul yang di bawah yang ditulis tadi itu ada hubungan antar gejala. Hubungan struktur dengan gerakan massa. Masing-masing dijelaskan antar gejala itu pasti gitu. Nah, ini juga akan nyambung ada teori konsep yang ada. Nanti misalnya ada berapa satu wilayah itu ada berapa kecenderungan, ternyata pola strukturnya berbeda. Ya, maka karakter gerakan massanya berbeda. Nah, ketika membuktikan bahwa genesis asal muasalnya itu berbeda, kita udah menggabungkan hal itu. Katanya misalnya ini kecenderungan kalau di sesar geser tuh patahannya apa ya? Di sesar geser karakter gerakan massanya apa ya? Kalau di sesar naik apa ya? Misalnya begitu. Jadi masalah itu harus dituliskan dengan jelas. Nah, berikutnya ruang lingkup. Ruang lingkup itu untuk memudahkan kita agar nggak kemana-mana. Karena itu batasnya jelas. Gejalanya jelas. Nggak meluas tanpa kendali. Ini bisa nggak selesai. Di contoh di bawah, daerahnya jelas Kulon Progo, gejala-gejalanya struktur, kaitannya dengan gerakan massa. Bisa yang lain. Nah, sasaran yang perlu ditegaskan dengan masalah yang ada. Berikutnya hipotesis. Nah, hipotesis ini jawaban sementara. Biasanya kalau ini kuantitatif, ini mudah dibuktikan dan dijelaskan. Membuktikan kebenarannya dengan menjawab sementara, misalnya. Pertama, bahwa geologi struktur mengontrol karakter gerakan massa. Jadi nanti bisa diuji misalnya bahwa di daerah yang strukturnya banyak, gerakan massanya banyak. Yang punya gejala struktur tertentu, gerakan massanya juga tertentu. Nah, jadi hipotesis dibuktikan dengan cara itu. Pendekatannya bisa statistik, ya, bisa matematis, ya. Bahkan sebenarnya bisa grafis hipotesis itu. Tapi ada dugaan sementara dan nanti kita membuktikan itu. Yang lain asumsi. Asumsi itulah
sintesis dari peneliti terdahulu, dari studi pustaka ini. Itu di sana itu ada apa ya? Gitu. Lantas jawabannya seperti apa? Kita juga boleh membuat dugaan ya, sintesis dalam bentuk asumsi bahwa di sana akan banyak. Nah, akan sampai pada kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata asumsinya salah gitu. Dalam penelitian itu tidak bicara salah dan benar, tapi sebenarnya membuktikan. Jadi kalau memang faktanya begitu, ya dilanjut aja gitu. Berikutnya adalah metodologi. Metodologi itu cara gampangnya adalah pendekatan yang dipakai, proses yang dilakukan, ya, alur pikir yang mengikuti, sampai bahwa benar-benar itu terjadi penelitian itu. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai memilih topik nggak paham metodologinya. Ini jaga sembung naik ojek ini. Ya. Karena itu ada pertimbangan-pertimbangan metodologi yang dipilih ya, itu harus dipahami karena itu topik yang dipilih, judul yang dipilih itu juga mengarah pada metodologi tertentu yang dipakai. Kalau kita nggak suka struktur, ya jangan milih hubungan struktur dengan yang lain. Kira-kira begitu. Ya. Lantas manfaat. Tadi ada manfaatnya minimal 2 loh. Bagi pengetahuan dan bagi masyarakat. Artinya nanti dibagi masyarakatnya itu tahu kecenderungan di daerah yang pola strukturnya seperti apa, itu gerakan masanya seperti apa. Di bagian pengetahuan juga tahu kecenderungannya akan seperti apa. Bahwa pada dasarnya memastikan kontrol struktur pada gerakan massa di satu sisi, dan di masyarakat mengurangi risiko gerakan massa. Contoh alur penelitian banyak sekali kita bisa melihat, tapi prinsipnya bahwa alur ini mengarahkan bagaimana kita melakukan kegiatan ini. Nah, karena itu alur penelitian itu harus logis, bisa dipahami. Ya. Kita sendiri sangat paham, bisa menjelaskan, dan orang lain juga paham. Dari kerja di awal, di studionya seperti apa, misalnya kalau di contoh ini, konsep penelitian yang dipakai seperti apa, data di lapangannya itu seperti apa, analisis lab-nya seperti apa, ya. Alat bahan yang dipakai itu seperti apa. Ini ada yang sederhana, ada yang ribet. Ya, kalau yang ribet itu misalnya banyak indikator yang harus dipenuhi. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang lapang permukaan, bawah permukaan. Nah tentunya kalau di konteks tugas akhir, boleh saya bilang alurnya yang sederhana aja, yang linear aja gitu. Ya. Nah sebelum yang kedua, kita break dulu. Silahkan dipikirkan apa yang barusan saya sampaikan, dan kita lanjut nanti di topik berikutnya tentang menyusun laporan tugas akhir. Bayangan yang harus ada di teman-teman adalah mulai memilih judul ya, sampai prosesnya menyusun alur. Ya, nanti ada tugas akhir, tugas mata kuliah untuk itu. Ya, satu tugas yang kira-kira mencakup 3 hal tersebut.